saya, Jenderal Safri, Pak Purbaya, jadi tiga ini ditugasi oleh Presiden Prabowo untuk melakukan audit terhadap hartanya Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, 274 triliun, luar biasa. Sehingga akhirnya langsung saya sampaikan kepada Pak Jenderal Gatot Nurmantio, Pak, lebih baik Bapak melaksanakan tugas ini daripada ke Malang. Itu. Alhamdulillah. Jadi beliau memberikan info seperti itu. Ya tinggal satu, Pak. Karena yang merusak Indonesia ini kan tiga orang. Mulyono, Luhut, Sri, Mbok Sri. Nah, Mbok Sri sudah, Luhut sudah proses. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya singkat, tiba-tiba ketika Indonesia dihadapkan bencana Sumatera, saat kas negara kosong, yang banyak cuma utang, sehingga Presiden Prabowo sekarang cari utangan ya, untuk nutupi utang. Nah, ini cari utang untuk nutupi hutang. Berapa informasi dari Pak Purbaya? Hutang yang dilakukan oleh Mulyono 24.000 triliun selama 10 tahun. Dan itu yang bayar bukan Mulyono, bayar pajak untuk bayar utang negara. Itu tidak dibebankan ke Mulyono. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi makanya Presiden Prabowo langsung, Pak. Apa tindakan Presiden Prabowo? Del, Mbok Sri Mulyani. Kenapa? Ternyata Bu Sri Mulyani itu agent dari elit global yang pusatnya di City of London. Makanya Indonesia wajib utang sampai kiamat, utang. Hanya Presiden Prabowo mencoba untuk memotong ini. Alhamdulillah, hanya Pak Purbaya diangkat. Apa yang terjadi? Kaget tuh. Ternyata Indonesia masih punya duit 300 triliun disimpan di Bank BI. Ini kurang ajar, ini kata Pak Purbaya. Ini loh. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Bu Sri Mulyani didel, langsung ditarik oleh Bill Gates. Kan Sri Mulyani ikut elit global. Ya. Makanya Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu saya undang ke Malang. Ustaz, mohon maaf saya nggak bisa hadir ke Malang. Kenapa? Saya dapat tugas langsung dari Presiden Prabowo. Apa, Pak? Saya, Jenderal Safri, Pak Purbaya, jadi tiga ini ditugasi oleh Presiden Prabowo untuk melakukan audit terhadap hartanya Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, 274 triliun, luar biasa. Sehingga akhirnya langsung saya sampaikan kepada Pak Jenderal Gatot Nurmantio, Pak, lebih baik Bapak melaksanakan tugas ini daripada ke Malang. Itu. Alhamdulillah. Jadi beliau memberikan info seperti itu. Ya tinggal satu, Pak. Karena yang merusak Indonesia ini kan tiga orang. Mulyono, Luhut, Sri, Mbok Sri. Nah, Mbok Sri sudah, Luhut sudah proses. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Ini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saat Indonesia dihadapkan oleh bencana Sumatera, kas negara kosong, utusan elit global masuk ke Indonesia. Otomatis apa yang diingatkan oleh Allah sudah terjadi di Indonesia. Apa? Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, al-Yahud, kata Allah, dan orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Indonesia di kawasan dunia Islam pengaruhnya besar, karena Indonesia jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia, dan itu hasil riset dari lembaga riset dunia, the Pew Forum on Religion and Public Life. Saya waktu itu sempat bersyukur Presiden Prabowo ngangkat Sekjen PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mukti, jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Insya Allah saya punya husnudzon, insya Allah beliau akan mampu menghadapi utusan global ini, elit global ini. Enggak tahunya elit global masuk bukan lewat Kementerian Pendidikan, tapi lewat Kementerian Agama. Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang sebelum jadi Menteri Agama, beliau sudah hubungan akrab sekali dengan tokoh-tokoh Yahudi internasional. Dia buka yaitu program Abraham Accord di Masjid Istiqlal. Bahkan beliau juga mengundang Paus Fransiskus 16, ya kan? Bahkan begitu diangkat jadi Menteri Agama, beliau vulgar Natal bersama di Vatikan. Dia cium tangannya Paus, tidak hanya tangannya, dahinya dicium. Habis itu secara vulgar dia meletakkan api ala Majusi, vulgar. Ini ternyata lewat situ, sehingga muncullah dari utusan elit global ini, muncullah kurikulum cinta lewat Kementerian Agama. Yang disasar itu bukan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang disasar itu generasi Gen Z, anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak cucu-cucu kita yang disasar. Apa programnya? Moderasi beragama. Ini start bulan Januari sampai ke depan, dan sudah semarak di seluruh Indonesia. Apa kira-kira programnya? Ada 5 program yang dilakukan oleh Keplon, ya, utusan dari elit global. Yang pertama, kenapa bahkan sampai ini Keplon ini sudah menggandeng perusahaan-perusahaan Amerika untuk apa? Buat konten AI. Targetnya Gen Z, anak-anak SMP, SMA. Jadi tugas orang tua semakin berat ke depan. Apa kira-kira programnya? Yang pertama, anak-anak SMP dan SMA di Indonesia akan dirubah karakternya. Kalau bahasa warna, dari putih jadi pelangi, dari warna-warni. Yang pertama, anak-anak SMP dan SMA itu mau dipola. Dia seorang muslim tapi anti syariah. Ini anti syariah, padahal dia seorang muslim. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Anak-anak SMP SMA akan dirubah karakternya. Kalau dia nanti ke depan jadi pemimpin Indonesia, sudah tidak ada lagi kepedulian terhadap syariat Allah. Astagfirullah. Yang ketiga, ini sudah alarm ini ya. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita SMP, anak-anak cucu-cucu kita di SMP, SMA, mereka dirubah karakternya untuk menolak hukum murtad. Contoh, Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa tahun 2005. Kalau ada seorang muslim menerima keyakinan semua agama sama,
itu masuk nawakidul Islam, batal syahadatnya, gugur imannya. Nah, ini murtad, hukum murtad. Ini anak-anak kita SMP, SMA dirubah karakternya untuk menolak hukum murtad yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dia masa bodoh, hedonis, masa bodoh terhadap syariat. Yang keempat, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan akan dirubah karakternya. Apa? Ketika Allah menegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innad dina 'indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti ke depan dirubah karakternya. Sudah masa bodoh terhadap apa? Supremasi Islam atas agama yang lain. Yang terakhir, yang kelima, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan akan dirubah karakternya. Apa? Terutama pernikahan lintas agama. Padahal undang-undang negara melarang pernikahan lintas agama, apalagi syariat kita dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1. Haram hukumnya, kata Allah. Nah, nanti ke depan anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah tidak peduli lagi terhadap syariat, sehingga sekarang dimunculkan fikih lintas agama. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, makanya ketika saya rombongan bersama ulama-ulama seluruh Jawa Timur ke kantor MUI pusat, kantor MUI pusat, saya sholat duhur bersama rombongan. Saya buka perpustakaannya, berjejer fikih lintas agama, buku-buku fikih lintas agama. Astagfirullah, dirusak. Ini sudah jebol sampai, jangankan itu, Profesor Ibtisaroh itu ketua MUI bidang keluarga muslim dan keluarga muslim dan ada satu lagi itu yang itu bisa jebol lewat apa? Lobby yang ada di Australia. Ini selevel ketua MUI bidang keluarga Islam, jebol. Habis itu siapa? Habis ke Profesor Ibtisaroh, Kiai Haji Yahya Stakuf, ya kan? Diterima dengan konser musik terbesar di Israel. Bayangkan, yang dihantam itu ormas, Pak, ormas Islam dengan kekuatan lobby. Senjata modern untuk menghancurkan dunia Islam tiga. Yang pertama apa? Kuasai media informasi. Yang kedua, kuasai lobby, kekuatan lobby. Yang ketiga, public relation. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Dan tiga-tiganya sekarang sudah dikuasai, termasuk di Indonesia. Saya kira seperti itu. Karena waktunya sudah habis. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.